Karena berbicara tentang akhirat itu pasti kajiannya adalah kepada pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu akan ketika dia berhasil dia mendapat surga, ketika dia gagal dia mendapat neraka tuh. Tuh kupasannya. Nah ini dia yang ketiga tadi. Apa penyebab yang lari yang pertama tadi memperalat akhirat untuk tujuan dunia? Karena yang ketiga ini dia merasa hidup itu hanya di dunia saja. Sama seperti kita menganalogikan, kalau kita merasa hidup kita tadi sekedar di tanah lapang ini aja, lapangan Merdeka Binjai, maka tentulah kita nggak akan berpikir untuk pulang untuk jumpa anak dan keluarga. Ya hidup ini cuma olahraga aja, nggak ada kita untuk berkeluarga dengan yang baik, bersayang-sayangan, berbagi dan lain sebagainya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun FB Satria Andi. Pagi ini kita melakukan olahraga berkeliling di tanah lapang, lapangan Merdeka, Kota Binjai. Nih teman-teman bisa saksikan bagaimana ramainya ya. Masya Allah. Ini Car Free Day ini. Nah, kita berada di Kota Binjai. Alhamdulillah lumayan ramai ya. Ini kita masih bertahan nih, yang lain udah pada berpulangan. Jadi teman-teman sekalian, kita teringat dengan kupasan di kajian lama. Ada istilah di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau udah berbicara tentang kupasan tersebut, tidak luput dari keseimbangan tuh. Kita teringat ketika dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Segeralah urusan segala menuju pada urusan akhirat. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahwa di dalam surat Al-Qasas ayat 77 disampaikan bahwa segeralah urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Ini keseimbangan nih. Dunia itu bukan ditelantarkan, tapi dunia sebagai alat atau transportasi yang akan mengantarkan kita kepada akhirat itu tuh. Nah, jadi akhirat itu tujuan, sedangkan dunia itu adalah alatnya, transportasinya. Jadi kalau udah transportasi itu tidak memandang tuh apakah dia berkendaraan roda 2 seperti sepeda, bicycle, atau kereta atau motorsikal, dan apakah dia roda 4 seperti mobil dan lain sebagainya. Bahkan jalan kaki ini juga sebagai transportasi itu. Nah, yang dipertanyakan nyampe enggak gitu. Tujuannya adalah sampai suatu tempat, sampai kepada tempat. Nah, inilah yang disebut dengan dunia tuh.
Sayang kalau kita jadikan dunia itu sebagai tujuan, kebalik akhirat sebagai alat. Yang sekarang ini kan apalagi lagi masuk nanti masalah-masalah pemilihan nih, ya, pilkada, pilgub. Jadi akhirat itu jadi alat tuh, ya, cuman background doang, cuman pakaian saja, pakaian dan background yang hanya diperalatkan. Itu dia. Ketika mau menuju pemilihan, yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah pakai peci, yang nggak pernah pakai sorban, yang nggak pernah ngumpul sama kalangan-kalangan agamawan, berkumpul tuh, ya, berkumpul. Nah, kadang ada juga yang sering ngumpul tapi sekedar untuk memperalat hal itu agar dia selalu didukung tuh, padahal sebenarnya dirinya nggak ke situ. Nah, inilah yang kalau dibalikkan, akhirat jadi alat, dunia jadi tujuan. Nah, kenapa tadi diperalatnya akhirat itu untuk tujuan dia menjadi yang terpilih itu, apakah di kota maupun di kabupaten maupun di provinsi. Ya, ini dia. Banyak kali teman-teman sekalian. Orang pun marah. Ya, pada ngeplok semua ini. Woi. Ini mahasiswa kita ini. Enggak jumpa. Masyaallah, tabarakallah. Dari mana, Ustaz? Ya, biasa olahraga. Tadi ngantar ibu kan. Ke pendopo ada acara pramuka. Tiap hari kemari. Ya, setiap minggu Ahad lah insyaallah. Iya. Ya. Tiap hari juga jualan di situ. Oh, di mana? Jualan dodol alami. Oh, alhamdulillah. Iya. Nanti waktu-waktu nanti kan gitu ya, Pak. Yang penting bismillah. Bismillah. Oke. Iya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Iya, amin. Perjalanan masih panjang. Assalamualaikum. Itu alumni mahasiswa kita dulu, alhamdulillah tetap kita dukung. Jadi itu dia teman-teman sekalian, jangan kebalik, akhirat diperalat, jadikan alat, dunia jadikan tujuan tuh, sehingga akhirnya sikut kanan sikut kiri, kemunafikan yang muncul. Kemunafikan itu loh yang hadir, ya. Makanya nanti ada kajian lagi, habis manis sepah dibuang. Kalau sudah terpilih, mulai tak lagi memandang. Itu dia. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi kembali kepada kaji bahwa jangan sampai akhirat itu yang dijadikan alat dan dunia dijadikan tujuan. Karena ujung-ujungnya tidak bisa dinafikan itu. Keagamaan itu pasti menjadi sentral sosialita. Dan itu nggak ada satupun yang bisa menafikan itu. Bahwa dunia keagamaan dengan kesosialisasiannya, ya, itu tidak bisa dinafikan. Kegiatan-kegiatan selalu jadikan baris di depan. Makanya banyak nanti saat orang-orang yang ingin dipilih, dia akan mendatangi itu. Tapi waktu dia mau dipilih, waktu udah terpilih, nah kadang itu tadi habis manis sepah dibuang tuh. Kenapa? Karena dia jadikan akhirat itu sebagai alat, sedangkan dunia itu sebagai tujuan. Itu yang pertama. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian yang disebut dengan kajian keseimbangan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Maka yang seharusnya adalah yang kedua, akhirat itu yang utama, sebagaimana disampaikan oleh Allah, segeralah urusan akhirat. Kita kan sebelum berpergian kita harus tanya dulu tuh, aku mau kemana. Setelah tanya tadi aku mau kemana, baru kita naik apa. Ya, atau kita pakai apa. Yang pertama kali pertanyaan muncul adalah aku mau kemana. Itu tujuan namanya itu. Itulah akhirat tuh. Kalau bicara tentang akhirat, dua gaungnya, surga, neraka. Karena di situ sentral pertanggungjawaban. Nah, dari mana telusuran itu dilakukan selama kita di dunia tuh? Nah, inilah kajiannya teman-teman sekalian.
bahwa yang harus kita kembalikan adalah tetap memahami bahwa akhirat itulah tujuan. Dunia itu adalah alat. Ya, jadi kita memperalat dunia untuk tujuan akhirat. Sehingga ketika tidak sesuai dengan arah akhirat, kita nggak akan diperalat dunia tuh. Kita memperalat dunia. Misal, harta dan tahta itu adalah alat yang kita peralat untuk menuju akhirat. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan titah Allah dan Rasulullah, Tuhan yang Maha Kuasa dan kenabian, yang telah menyampaikan, seorang utusan menyampaikan kepada kita tentang kebenaran, gak pas tuh, gak sesuai dengan Quran dan hadis dan peraturan-peraturan kehidupan, maka di saat itu kita tidak akan terpengaruhi oleh dunia tadi, tidak tergoda dengan dunia tadi. Makanya yang kita maksud dengan memperalat dunia untuk menuju akhirat. Sedap kan kajiannya kan? Ini sebenarnya tentang pemahaman. Nah, yang ketiga menjadi penyebab terjadi yang pertama itu memperalat akhirat tujuannya untuk dunia adalah karena ya apa tadi mau kita bilang? Karena kita merasa hidup kita tuh hanya di dunia saja. Nah, makanya di dalam Islam itu disampaikan dalam rukun iman itu yang disebut dengan percaya dengan hari akhirat tuh. Karena berbicara tentang hari akhirat itu pasti kajiannya adalah kepada pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu akan ketika dia berhasil dia mendapat surga, ketika dia gagal dia mendapat neraka tuh. Itu kupasannya ya, bahwa ini banyak apa ini teman-teman. Ini udah habis olahraga, makan-makan udah kurang lemak, habis olahraga makan-makan nambah lemak banyak lagi. Ibarat bahasa orang dulu, turun 2 kilo naik 4 kilo. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini dia yang ketiga tadi. Apa penyebab yang lari yang pertama tadi, memperalat akhirat untuk tujuan dunia? Karena yang ketiga ini dia merasa hidup itu hanya di dunia saja. Sama seperti kita menganalogikan, kalau kita merasa hidup kita tadi sekedar di tanah lapang ini aja, lapangan Merdeka Binjai, maka tentulah kita nggak akan berpikir untuk pulang tuh jumpa anak dan keluarga. Ya, hidupnya cuma olahraga aja, nggak ada kita untuk berkeluarga dengan yang baik, bersayang-sayangan, berbagi dan lain sebagainya. Ini kita ada masuk ke Pondopo Kota Binjai, Pondopo Marbaki ya. Kita telepon dulu ya. Ini acara orang rumah kita ini. Baik teman-teman, kalian tadi ada titipan dari acara orang rumah. Nah, itu dia 3 hal yang harus dijadikan pemikiran yang harus dipahamkan di dalam berkehidupan. Itu dia ya. Oleh karena itu ini yang kita maksud dalam kupasan kaji tadi dengan keseimbangan ya. Dengan keseimbangan inilah yang kita kembalikan bahwa surah Al-Qasas tadi berkata, dan itu kita awali tadi dengan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Dua-dua nggak usah dipertukarkan, tapi yang menjadi kata kunci untuk menafsirkan dengan seksama pernyataan ini yang tahun 2005 itu perdebatan itu di dalam dunia perkuliahan, strata 3 doktor. Mana yang benar ini? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat? Atau begitulah kebalikannya. Yang penting
Yang menjadi kembalikan itu tubuh ke jiwa atau jiwa ke tubuh. Gitu dia. Nah, ini terjawab dengan surah Al-Qasas ayat 77. Segeralah urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Jadi kalau saya klarifikasi, segeralah urusan jiwa, jangan lupa urusan badan. Gitu dia. Ya, segeralah urusan jiwa, tenangkan jiwa kita, tapi jangan lupa badan kita dengan dibawa olahraga. Gitu teman-teman FB sekalian. Jadi kita balik kepada kupasan kaji lagi. Inilah yang kita sedihkan. Kita tak mandang agama apa dia, agama apapun yang berada. Yang kita pandang adalah jangan sampai memperalat agama. Itu tuh, ya. Makanya agama itu sejatinya adalah sebagai inti kaji, di mana orang-orang akan menerapkannya dalam dunia ekonomi tuh, ya. Dalam bahasa fikih itu disebut muamalah tuh. Nah, dari agama itulah diterapkan bagaimana seorang yang sudah sholat, kalau dalam Islam, orang yang sudah puasa, orang yang sudah berzakat, bahkan orang yang sudah berhaji, bagi yang mampu. Ditambah adalah yang pertama secara standar umum adalah orang yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka dikala itu, ya, dia membuktikannya tuh dengan muamalah tuh, hablum minan nas tuh, hubungan sesama manusia itu, ya. Ini yang bisa menempatkan kajiannya kepada pemahaman bahwa agama itu sebagai inti, dan terapan keilmuan yang didapatkan dalam agama untuk menuju keimanan sejati adalah dengan prakteknya itu. Apa prakteknya? Itu muamalah. Ada lagi itu di dalam bicara bidang ekonomi, ada bidang politik, ada bidang teknologi. Nah, semua itu adalah pembuktian pemanfaatan bagaimana agama berkiprah dalam dunia sosial, kan gitu dia. Kalau kajian logikanya itu, kajian masuk akalnya itu, kalau kajian moralnya itu baik dan buruk itu, ya. Kalau kajian agamanya itu salah dan benar itu. Ini dia kebenaran sejati tuh, ya. Itu meminjam dari ungkapan Rocky Gerung, ya, ketika beliau didebat dan beliau menerapkan bagaimana tentang pemahaman logika. Nah, ini kawan-kawan lagi ngeblok nih, ha. Tuh, Insya Allah. Nah, baik, itu teman-teman sekalian, ya, yang harus kita pahami dan kita sikapi adalah kepada kaji bahwa jangan memperalat agama, ya, karena kita tahu agama itulah yang akan memberikan persatuan dan kesatuan. Semua negara, ya, akan berbincang tentang agama. Yaitu teman-teman sekalian, pemahaman kajian tentang keseimbangan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Makanya saya berikan pemahaman yang sejati. Kita berikan pemahaman untuk tidak bingung lagi dengan menggunakan surat Al-Qasas ayat 77 tadi, ya. Segeralah urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat untuk mengantar kita tidak bingung di saat mendekati hadirnya pilgub dan pil semualah. Jangan sampai terkelabui oleh lembaran biru dan lembaran merah. Ingat, kita ada pertanggungjawaban. Di mana itu? Di akhirat dong. Kita hidup bukan hidup di dunia ini saja loh, ya. Kita hidup itu kekal nanti di akhirat. Sama seperti kita kan nggak mungkin ngantor aja, nggak mungkin kita
olahraga saja, nggak akan mungkin kita jualan saja. Kita akan ada hidup tempat yang lebih nikmat, istirahat selama di dunia. Di mana dia? Di rumah. Maka dalam Islam itu ditempatkan dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini ya kawan-kawan sekalian, bahwa di mana letak kenikmatan dari tempat di dunia itu? Di rumah. Ya, apakah kita sudah berkeluarga, ataukah kita belum berkeluarga, ataukah dia sudah berkeluarga? Maka yang menjadi kajian utama adalah bagaimana kita menyadari bahwa tempat yang terindah itu adalah rumah. Maka Rasulullah menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Meskipun ini banyak perdebatan, tidak ada hadisnya lain sebagainya, tapi arahnya ke sana itu, manzil. Maka Rasulullah pun menyampaikan dengan doa, Allahumma zil manzilam mubarakah, ya Allah turunkanlah rumahku dengan rumah yang kau berkati. Maka ini disimpulkan dengan baiti jannati. Kenapa rumah yang diberkati itu adalah rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau udah kebahagiaan, saling mengerti, saling peduli, saling sayang menyayangi, suami dan istri dan suami, orang tua dengan anak, abang dengan adik, kakak dan adik, adik dengan kakak dan abangnya, maka ini jadi surga tuh. Gitu ya. Ini memahami tentang rukun iman kepada akhirat tuh, jangan salah paham itu, sehingga akan mengatakan gak ada akhirat tuh. Sama dengan gak ada rumah kita tuh. Jadi mau tinggal di mana kita? Enaknya bagaimanapun di hotel tadi, nggak selamanya kita di hotel, ya. Kita akan pulang ke rumah juga. Maka disebut rumah itulah yang menjadi, itu dia peranalogian memahami tentang akhirat itu ada. Maka inilah membuat kita jadi terjaga dan tidak akan tergoda dengan glamornya dunia, sehingga kita tetap akan sadar dengan memahami firman Allah surah Al-Qasas ayat 77 tadinya, bahwa jadikanlah akhirat itu sebagai tujuan dan diutamakan. Tapi jangan lupa dengan urusan dunia. Dunia itu sebagai alat transportasi kita, dan jangan dipermasalahkan tuh mau nggak naik kendaraan karena kita punya alat transportasi kaki, mau pakai sepeda, bicycle, ya kan, karena kita nggak punya motosikal, mau pakai motosikal karena kita nggak punya mobil. Yang penting nyampe tuh, gitu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, ini yang tadi berbicara tentang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya, insyaallah sampai ketemu di lain waktu, kesempatan. Semoga bermanfaat nih. Nanti kita akan masuk pada kaji-kaji yang lain lagi, yang dapat memberikan kesejukan hati dan kecerahan akal, kesejukan perasaan dan kecerahan pikiran, sehingga bisa kita menuju perjalanan kehidupan dengan kebahagiaan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.